Peluncuran Sekolah Garuda gagasan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komisi 4 DPR RI tinjau program MBG di Yogyakarta. Imigrasi amankan 196 WNA nakal. TNI AL gagalkan penyelundupan 49 paket sabu siap edar. Selamat malam pemirsa, Menyapa Indonesia Malam akan menghadirkan sejumlah informasi terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih, informasi peristiwa dan juga berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Menyapa Indonesia Malam kami awali dengan informasi pemerintah resmi memulai pengenalan Sekolah Garuda secara serentak yang tersebar di 16 titik di seluruh Indonesia. Salah satunya yakni SMA 10 Samarinda, Kalimantan Timur yang bertransformasi menjadi Sekolah Garuda dengan dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sekolah 10 Samarinda kini resmi bertransformasi menjadi SMA Sekolah Garuda yang merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Peresmian ini dilakukan pemerintah yang tersebar 16 titik dengan diantaranya 12 sekolah Garuda transformasi dan 4 sekolah Garuda yang baru. Adapun peresmian transformasi SMA 10 Samarinda menjadi SMA Sekolah Garuda dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul. Gus Ipul mengatakan Sekolah Garuda menjadi salah satu upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan. Oleh karena itu, Sekolah Garuda diharapkan dapat menciptakan siswa-siswi yang berprestasi dengan melanjutkan perguruan tinggi ternama di berbagai negara. Ya alhamdulillah hari ini ya kita di Samarinda, Kalimantan Timur bisa turut menyaksikan prosesi peluncuran Sekolah Garuda sebagai bagian dari upaya kita semua di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat jalur pendidikan. Diharapkan Sekolah Garuda ini nanti bisa menjadi jembatan bagi siswa-siswa yang memiliki prestasi akademik dijadikan sebagai kader-kader bangsa yang memiliki kesempatan bisa melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Bersyukur kalau nanti bisa melanjutkan di kampus-kampus ternama di berbagai negara. Ini adalah satu ikhtiar yang harus kita sama-sama sukseskan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMA 10 Samarinda, Nimade Atnyani menyebut pihaknya akan mendukung penuh transformasi Sekolah Garuda dan siap meningkatkan kompetensi siswa-siswi terbaik. Di 10 Samarinda, Bapak Ibu Guru siap mendukung program SMA Garuda Transformasi ini dan siap meningkatkan kompetensi diri untuk menjalankan program Garuda Transformasi. Terima kasih. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah meluncurkan program SMA Garuda sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Program ini dirancang untuk melahirkan generasi unggul di bidang sains dan teknologi yang siap bersaing di tingkat global. Peluncuran program SMA Garuda dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, perwakilan Komisi 10 DPR, Dinas Pendidikan DKI, serta sejumlah tamu undangan. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menciptakan sekolah unggul nasional yang mampu melahirkan calon peneliti dan industriawan yang siap memajukan Indonesia di masa depan. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan, SMA Garuda dapat menghasilkan sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat internasional. Brian menyatakan bahwa program SMA Garuda juga akan mengadopsi kurikulum terpadu dengan penyesuaian untuk meningkatkan kompetensi siswa secara internasional. Kurikulum ini dirancang agar siswa memiliki daya saing, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.
harapannya bisa mencetak SDM-SDM unggul untuk berkompetisi dengan SDM-SDM dari negara lain. Jadi nantinya harapannya anak-anak dari SMA-SMA Garuda, baik transformasi maupun yang sekolah unggulan Garuda yang akan dibentuk, itu bisa mengisi menjadi mahasiswa-mahasiswa di sekolah-sekolah perguruan tinggi unggulan di dunia. Tentunya juga termasuk Indonesia ya, ada beberapa perguruan tinggi kita yang juga sudah masuk ke dalam unggulan, sehingga nantinya mereka itu akan bisa menimba ilmu dari tempat-tempat yang memang memiliki keunggulan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4 Polri di Desa Bantar Panjang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan nasional. Penanaman jagung serentak kuartal 4 Polri dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam kegiatan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, Polri terus berkomitmen untuk mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional. Kapolri menyatakan berupaya memaksimalkan potensi lahan produktif melalui kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kapolri menyebut saat ini total luas lahan dalam program ketahanan pangan Polri telah mencapai lebih dari 1,19 juta hektar. Terdiri atas 881.000 hektar lahan binaan Polri dan 313.000 hektar lahan baku sawah. Kapolri menegaskan program penanaman jagung akan terus dilanjutkan secara berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian nasional. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengklaim jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari bulan Januari hingga Agustus 2025 telah mencapai angka 10 juta kunjungan atau naik 10,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Selain wisatawan mancanegara, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara hingga bulan Agustus 2025 telah mencapai angka 807,5 juta atau meningkat 23,3% year on year. Industri pariwisata Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Sabta Pesona pada Senin sore, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengungkap jika pada tahun 2024 Indonesia berhasil mencatat kedatangan 13,9 juta wisatawan mancanegara. Namun terhitung bulan Januari hingga Agustus tahun ini, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah mencapai angka 10 juta kunjungan atau naik 10,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara dari sisi wisatawan Nusantara, jumlah perjalanan yang mencapai lebih dari 1 miliar perjalanan pada tahun 2024 pada Januari hingga Agustus 2025, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara telah mencapai angka 807,5 juta atau meningkat 23,3% year on year. Industri pariwisata Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Pada 2024, Indonesia berhasil mencatat kedatangan 13,9 juta wisatawan mancanegara, meningkat 19,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga Agustus 2025, dari Januari hingga Agustus tahun ini, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah mencapai 10 juta atau naik 10,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari sisi wisatawan Nusantara, jumlah perjalanan mencapai lebih dari 1 miliar perjalanan pada tahun 2024, tumbuh 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara dari Januari hingga Agustus tahun 2025, wisatawan Nusantara telah tercatat 807,5 juta, meningkat 23,3% year on year. Dua segmen yang sangat penting untuk pertumbuhan ini adalah wisata leisure dan event. Dari sisi pariwisata leisure, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Bali sudah dikenal luas di mancanegara, namun Indonesia masih memiliki banyak destinasi lain yang perlu didorong untuk dikunjungi seperti Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Raja Ampat, dan destinasi prioritas lainnya.
Widianti mengungkapkan pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara hingga wisatawan Nusantara ini tak terlepas dari dua segmen yang sangat penting, yakni wisata leisure dan penyelenggaraan event. Dari sisi pariwisata leisure, Indonesia juga memiliki potensi destinasi wisata yang perlu didorong untuk dikunjungi wisatawan seperti Danau Toba, Borobudur, Labuhan Bajo, Raja Ampat, dan destinasi prioritas lainnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Masih dari Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengungkap penyelenggaraan event di tanah air menjadi salah satu mesin penggerak utama perekonomian nasional. Bahkan penyelenggaraan event yang mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata sepanjang tahun 2025 diklaim telah menghadirkan sebanyak 10,8 juta pengunjung dan melibatkan lebih dari 95 pekerja serta 14.800 UMKM hingga menghasilkan perputaran ekonomi mencapai angka 11,82 triliun rupiah. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Sabta Pesona Gambir, Jakarta Pusat Senin sore, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengungkap penyelenggaraan event di tanah air menjadi salah satu mesin penggerak utama perekonomian nasional. Menurutnya ribuan event berlangsung di tanah air setiap tahunnya, mulai dari event budaya, event musik internasional, hingga sport event seperti MotoGP yang baru saja berlangsung di Mandalika 3-5 Oktober kemarin. Widianti mengklaim penyelenggaraan event yang mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata sepanjang tahun 2025 telah menghadirkan sebanyak 10,8 juta pengunjung dan melibatkan lebih dari 95.000 pekerja serta 14.800 UMKM. Hal itu dinilai mampu menghasilkan perputaran ekonomi mencapai angka 11,82 triliun rupiah. Sepanjang tahun 2025, event yang mendapat dukungan Kementerian Pariwisata telah menghadirkan 10,8 juta pengunjung, melibatkan lebih dari 95.000 pekerja, melibatkan 14.800 UMKM, dan menghasilkan perputaran ekonomi sebesar 11,82 triliun rupiah. Angka ini hanya mencakup event yang mendapat dukungan langsung dari Kementerian Pariwisata. Bayangkan, jika seluruh event di tanah air, kita hitung betapa luar biasanya potensi dan skala industri event Indonesia. Inilah peluang besar yang harus kita kelola dan memanfaatkan seoptimal mungkin. Meski begitu, Menpar tak menampik jika masih terdapat berbagai tantangan di balik potensi besar dalam penyelenggaraan event, seperti pembiayaan, kesenjangan infrastruktur dan fasilitas pendukung di berbagai daerah, serta perizinan dan regulasi dari pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Kita ke informasi lain, pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan audit dan perbaikan seluruh pesantren tua dan rawan di Indonesia pasca musibah yang menewaskan 67 orang di Pondok Pesantren Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Nantinya audit tersebut akan dimulai dengan pendataan pesantren, melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan pembukaan hotline pengaduan. Berdasarkan arahan Presiden, pasca musibah besar yang menimpa pesantren Al-Qazini di Sidoarjo hingga menewaskan 67 korban jiwa, pemerintah langsung bergerak cepat mengambil langkah konkret dengan membentuk Satgas. Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah akan segera membentuk satuan tugas khusus untuk membantu menangani pembangunan dan penataan pesantren, mulai dari wilayah yang dinilai paling rawan. Langkah tersebut akan diawali dengan proses audit menyeluruh oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna memastikan kondisi bangunan pesantren memenuhi standar keamanan. Menindaklanjuti tugas Presiden untuk melakukan audit dan mencari solusi pesantren-pesantren setelah pasca musibah besar yang mengharukan sampai 67 meninggal dunia. Kami terus bergerak, sudah bahkan melakukan langkah-langkah agresif. Yang pertama, kami akan membentuk satuan tugas pembangunan pesantren dimulai dari yang paling rawan. Dimulai dengan audit oleh pasukannya Pak Menteri PU. Audit, kita lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat, bahkan kita buka hotline. Nanti dikasih tahu nomornya, tolong disampaikan kepada masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline. Yang pertama tentu hotline itu akan menjadikan kita bisa ikut ngecek, mengatasi, menanggulangi. Dari Jakarta,
Esa Sulistiani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk membantu pembiayaan perbaikan bagi pesantren-pesantren yang sudah memiliki bangunan berusia tua dan rawan kecelakaan. Anggaran dari pemerintah tersebut akan diberikan setelah adanya proses audit dan inventarisasi yang dilakukan Satgas terkait kondisi pesantren di berbagai daerah. Pemerintah berkomitmen akan membantu anggaran bagi pesantren-pesantren yang mengalami kerusakan bangunan atau membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana. Langkah ini menjadi bentuk perhatian terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki peran penting dalam pembinaan masyarakat. Meski demikian, sebelum penyaluran bantuan dilakukan, pemerintah akan lebih dulu melakukan audit dan inventarisasi kondisi pesantren di seluruh Indonesia. Bantuan pun akan diberikan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran dari pemerintah. Mari kita bahu-membahu bekerja sama. Pemerintah, kami memahami banyak yang menjaga independensinya, banyak yang ingin tidak melibatkan berbagai kalangan, tapi mohon betul, ini undang-undang bahwa izin PMP juga harus dilakukan. Setelah kita lakukan audit, sambil terus melakukan inventarisasi, pengecekan, lalu nanti kita carikan anggarannya. Sejauh mana dan seberapa anggarannya nanti akan kita umumkan. Tapi tentu pemerintah seadanya dulu, belum bisa semuanya. Semampu anggaran yang kita miliki, kita akan lakukan upaya-upaya itu. Jumlahnya berapa, itu kita belum tahu. Kepada masyarakat pesantren, moga-moga rezekinya tambah banyak pesantren ini, pemerintah ada anggaran. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin ada anggaran untuk menangani terutama yang rawan-rawan kecelakaan itu. Dari Jakarta, Mariska, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku prihatin atas ambruknya bangunan pondok pesantren atau Ponpes Al-Qozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Muzani mendorong adanya pengusutan terhadap insiden tersebut agar menjadi pembelajaran bagi setiap pengelola pendidikan. Ketua MPR Ahmad Muzani meminta pihak kepolisian untuk dapat mengusut tuntas atas kejadian ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Qozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Muzani menilai konstruksi bangunan di dunia pendidikan harus menjadi prioritas utama. Pasalnya, ambruknya bangunan ponpes tersebut banyak memakan korban jiwa. Oleh karena itu, dirinya juga meminta Kementerian Agama dan kementerian terkait untuk dapat proaktif memberikan bantuan. Ia berharap keputusan yang diambil nantinya menjadi langkah terbaik bagi semua kalangan pihak. Apa yang terjadi dalam Ponpes Al-Qozini di Sidoarjo Sidoarjo Jawa Timur, saya kira itu sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan, kejadian yang sangat memilukan kita semua, sampai memakan korban begitu banyak. Tentu saja kami prihatin dan ikut berduka cita atas peristiwa tersebut. Dan peristiwa ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi semua pengelola pendidikan, baik agama ataupun non-agama, bahwa bangunan yang berstandar konstruksi juga sangat penting bagi keselamatan para siswa, para santri, para mahasiswa. Yang kedua, saya kira kami percaya kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan dan pengusutan ini sehingga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran penting bagi para penyelenggara pendidikan. Saya sudah lihat Menteri Agama dengan kementerian terkait sudah melakukan berbagai macam kunjungan dan penyelidikan ke sana. Saya percaya mudah-mudahan apa yang akan diputuskan oleh pihak yang berwenang akan menjadi keputusan yang terbaik. Dari Jakarta, Farizal Dafkariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan DPR dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan tepat sasaran. Kolaborasi dinilai jadi kunci dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan merata dari pusat hingga daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Jiwandono, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetio, serta Bupati Penajem Pasir Utara Mudiat Nur di kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta pada Selasa 7 Oktober 2025.
Pertemuan ini menjadi momentum silaturahmi dan bertukar pandangan mengenai arah pembangunan di wilayah Kalimantan Timur yang terus berkembang sebagai salah satu daerah dengan potensi besar di berbagai sektor. Selain itu, kolaborasi ini dinilai menjadi kunci dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan merata dari pusat hingga daerah. Kementerian Pekerjaan Umum terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan DPR dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pimpinan MPR melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta Pusat pada Selasa siang. Dalam momen silaturahmi ini untuk menyamakan persepsi, baik Badan Pemeriksa Keuangan maupun MPR, agar kinerjanya dapat berjalan sesuai dengan rel yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyambangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta Pusat pada Selasa siang. Kunjungan yang dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani ini sebagai bentuk silaturahmi antar lembaga negara. Muzani mengatakan, masing-masing lembaga tinggi di Republik Indonesia harus memperkuat posisi negara. Pada kesempatan itu juga, dirinya mendorong Badan Pemeriksa Keuangan untuk dapat transparan, akuntabel, dan efisien. Silaturahmi pada hari ini adalah pertama untuk menyamakan persepsi, baik BPK ataupun MPR adalah sama-sama lembaga negara yang fungsi dan tugasnya sudah ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang, sehingga kita ingin memastikan bahwa MPR dan BPK masing-masing berjalan sesuai dengan rel yang sudah ditetapkan dalam konstitusi. Selanjutnya, kita meyakini bahwa berjalannya masing-masing lembaga negara dengan konstitusi itu akan memperkuat posisi negara, posisi pemerintah, dan posisi lembaga itu sendiri. Karena itu tadi kami berdiskusi dengan beliau tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tugas masing-masing. Saya menceritakan tentang posisi dan tugas MPR, beliau menceritakan tentang posisi dan tugas BPK. Kami meyakini bahwa pandangan dan diskusi seperti ini justru akan memperkuat posisinya. Hal lain, beliau juga menyampaikan bahwa ada tuntutan bahwa sekarang ini tuntutan yang dilakukan adalah bagaimana keuangan negara makin transparan, makin akuntabel, makin efisien, dan tentu saja itu adalah sebagai upaya bagaimana BPK bisa meningkatkan tugasnya ke depan. Di sisi lain, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Isma Yatun, berharap pihaknya bersama MPR dapat terus memperkuat sinergi satu sama lain. Oleh Bapak Ketua MPR, kami berusaha untuk meyakinkan bahwa setiap pemeriksaan sesuai dengan akuntabilitas yang disampaikan. Berharap ke depan sinergi antara MPR dan BPK terjalin dengan baik, dan kami sangat menghargai, mengapresiasi kedatangan Ketua MPR untuk menjalin sinergi sebagai sesama lembaga negara. Saya sangat menghormati Ketua MPR karena beliau memberikan banyak motivasi ke kami, memberikan banyak masukan ke kami. Dari Jakarta, Farisal Dafkariskiano, Simpo TV melaporkan. MBG atasi pengangguran, Nahwan kini bantu keluarga. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, dan pemirsa, informasi kami lanjutkan. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto membawa dampak nyata bagi masyarakat, tak hanya untuk pelajar. Program ini juga membuka peluang kerja bagi anak muda seperti Nahwan, anak seorang kuli bangunan.
Salah satu penerima manfaatnya adalah Nahwan 18 tahun, anak seorang kuli bangunan yang kini bekerja di Divisi Persiapan Masak Dapur Penyedia Makanan Bergizi SPPG. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak hanya memberi asupan gizi bagi pelajar, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat. Baru 3 minggu bergabung, Nahwan merasa senang karena bisa belajar hal baru dan membantu ekonomi keluarga. Sejak kelas 11 SMA, Nahwan sudah terbiasa bekerja paruh waktu sebagai waiter dan steward di hotel. Ia melakukannya untuk menambah uang saku, mencari pengalaman, dan meringankan beban orang tua. Setelah lulus, ia bersyukur bisa langsung bekerja di dapur MBG dan kini menyisihkan sebagian besar gajinya untuk kebutuhan keluarga. Senang saya kerja di sini karena dapat tim yang suportif dan bisa bekerja sama. Dan juga mencari wawasan baru juga. Awalnya saya melihat status WhatsApp dari saudara saya dan saya menanyakan itu info MBG dapur yang mana, dan saya cari tahu. Itu saya langsung ngelamar di dapur ini dan alhamdulillah saya keterima. Untuk ngasihnya itu 50% dari gaji saya untuk membeli bahan pokok makanan juga. Untuk kalau saya untuk beli makan untuk di luar kalau di jam pekerjaan 10% dari hasil gaji saya. 10% dari hasil gaji? Iya, karena kalau di waiter hanya melayani customer dengan ramah. Kalau di sini itu beda, karena saya di sini persiapan bahan makanan selalu memikirkan barang untuk 3.000 porsi itu cukup apa enggaknya. Soalnya itu ragu-ragu sih, karena baru pertama kali juga ada perasaan khawatir gitu ya? Iya betul, karena memikirkan bisa atau enggak itu ke diri sendiri. Tapi alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan lancar. Selain untuk anak sekolah mendapatkan bergizi gratis, di sisi lain juga mengurangi tingkat pengangguran. Contohnya seperti saya, selama 3 bulan saya lulus sekolah, saya nyari kerja itu susah sekali. Dan alhamdulillah dengan adanya program ini saya bisa bekerja. Bekerja di dapur MBG menjadi pengalaman baru yang penuh tantangan. Meski sempat ragu di awal, Nahwan kini semakin mantap menekuni pekerjaannya. Ia merasakan langsung dampak besar dari program ini dan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas hadirnya MBG yang membuka harapan baru bagi anak muda sepertinya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri 1 Pujo Kusuman Kota Yogyakarta. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka kegiatan serap aspirasi selama masa reses di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto menyampaikan dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang saat ini mulai diuji cobakan di sejumlah sekolah dasar. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan gizi anak dan menurunkan angka stunting di tanah air. Dalam kegiatan tersebut, Siti Hediati juga berinteraksi dengan siswa dan tenaga pendidik untuk melihat langsung proses penyajian serta menu makanan yang disediakan bagi para siswa. Hari ini kita berbicara tentang sebuah langkah besar pemerintah dalam mewujudkan generasi emas Indonesia, yaitu program makan bergizi gratis. Program ini bukan sekedar memberikan makanan, tetapi memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap untuk bersaing. Namun keberhasilan program MBG tidak bisa hanya ditopang oleh pemerintah semata. Kunci suksesnya justru ada di tangan para guru, di tangan PGRI. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh keluarga besar PGRI untuk ikut serta menjadi penggerak utama dalam mensukseskan program ini. Melalui kegiatan belajar dan interaksi harian, guru dapat menanamkan kesadaran pentingnya makanan sehat dan bergizi kepada anak-anak serta orang tua mereka. Melalui kegiatan serap aspirasi di masa reses ini, Siti Hediati Soeharto berharap program makan bergizi gratis dapat terus ditingkatkan dan disebarluaskan ke seluruh daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dari Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyatakan koperasi bukan sekedar lembaga ekonomi, melainkan gerakan sosial yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan usai melihat langsung contoh rumah yang dibangun oleh koperasi dalam peringatan Hari Habitat Sedunia. Dalam peringatan Hari Habitat Sedunia, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono bertemu dengan Koperasi Jaringan Perumahan Rakyat. Dalam kesempatan itu, Ferry melihat langsung contoh rumah yang dibangun oleh koperasi pada Senin 6 Oktober 2025. Ferry menyampaikan warga berpenghasilan rendah berhak memiliki hunian layak. Ferry menilai dengan melihat langsung rumah yang dibangun oleh koperasi membuat ia yakin bahwa koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan gerakan sosial yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Ini contoh rumah yang dibangun oleh koperasi, jadi ini adalah salah satu upaya ikhtiar Kementerian Koperasi mendorong koperasi-koperasi untuk membangun perumahan rakyat seperti yang disampaikan oleh Presiden. Kita akan bangun dan memperbaiki juga rumah-rumah yang ada di kampung-kampung di Jakarta. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Otoritas Jasa Keuangan tak henti-hentinya menciptakan berbagai acara untuk meningkatkan literasi keuangan. Kali ini OJK bersama Certified Financial Planner mengadakan acara Si Chantix yang berfokus pada optimalisasi peran ibu sebagai duta literasi keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat literasi keuangan syariah dengan mengoptimalisasikan peran ibu sebagai duta literasi keuangan syariah melalui program Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah alias Si Chantix. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widyasari Dewi menekankan tidak ada kata terlambat bagi ibu-ibu untuk belajar mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik. Dengan lebih dari 600 peserta perempuan, acara ini berlangsung secara interaktif. Friderika mendengarkan langsung opini dari ibu-ibu di Banten pada Kamis 7 Oktober 2025. Program Si Chantix sendiri dibuat dengan harapan dapat meningkatkan literasi, mencakup pengetahuan terkait produk keuangan syariah, serta perencanaan dan manajemen keuangan keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Gubernur Banten Andra Soni mengecek operasional Trans Banten dari Terminal Pakupatan ke Kampus Untirta Sindang Sari. Andra meminta agar Dinas Perhubungan Provinsi Banten mensosialisasikan tarif bus gratis selama masa uji coba hingga akhir tahun. Andra Soni menaiki bus Trans Banten bersama Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Wibowo dan Kepala Dinas Perhubungan Tri Nur Topo pada Senin 6 Oktober 2025. Di Terminal Pakupatan, Kota Serang, hanya satu penumpang yang naik. Namun belasan penumpang naik di halte bus Untirta Pakupatan. Selama perjalanan, Andra Soni duduk dengan nyaman. Ia pun sempat ketiduran saat menempuh perjalanan sekitar 50 menit. Salah seorang penumpang bernama Kasih menyebut layanan Trans Banten sangat membantu mobilitasnya sebagai mahasiswa. Ia mengatakan Trans Banten lebih nyaman. Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyebut usulan penambahan armada akan dikaji. Ia akan membahas usulan tersebut dalam evaluasi. Informasi mengenai pelayanan Trans Banten Koridor 3 untuk sampai dengan akhir tahun 2025, pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya alias gratis. Semoga ini bermanfaat buat warga Banten dari Pakupatan sampai dengan Untirta Sindang Sari. Selain itu, Andra meminta agar Dinas Perhubungan Provinsi Banten mensosialisasikan tarif bus gratis selama masa uji coba hingga akhir tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa resmi meluncurkan Transjatim Koridor 7 pada Selasa 7 Oktober 2025. Peresmian bus yang melayani rute Lamongan Paciran ini digelar di area parkir wisata religi Makam Sunan Derajat Lamongan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meresmikan Transjatim Koridor 7, Terminal Lamongan Dukun Gresik, Terminal Paciran, di halaman parkir Makam Sunan Derajat Lamongan pada Selasa 7 Oktober 2025. Peluncuran ini menjadi kado istimewa dalam rangka hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, bertema Jatim Tangguh Terus Bertumbuh, sekaligus bukti komitmen pemerintah provinsi dalam menghadirkan layanan mobilitas murah, aman, dan tepat waktu bagi masyarakat. Koridor 7 menjadi jalur penghubung strategis antara Paciran, kemudian Dukun Gresik, Karanggeneng, Sukodadi, dan menuju ke Terminal Lamongan, serta sebaliknya melintasi kawasan pendidikan, perdagangan,
dan pesisir yang selama ini membutuhkan akses transportasi terintegrasi. Dengan panjang rute mencapai 46,6 km, layanan ini akan dioperasikan oleh 15 unit bus yang terdiri atas 14 unit operasional dan 1 unit cadangan. Selain itu, nama yang diusung dalam Koridor 7 yakni Transjatim Sunan Derajat yang memiliki nilai spiritual dan historis. Artinya layanan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya momentum Hari Ulang Tahun ke-80 Provinsi Jawa Timur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono memimpin rapat pimpinan Kementerian Luar Negeri untuk membahas arah dan prioritas diplomasi Indonesia ke depan. Dalam kegiatan tersebut, Kemlu menegaskan fokus pada penguatan kelembagaan, diplomasi ekonomi, serta kesiapan menghadapi berbagai agenda internasional agar diplomasi Indonesia semakin adaptif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Rapat pimpinan Kementerian Luar Negeri di Jakarta dihadiri oleh jajaran pejabat eselon dan perwakilan diplomat senior. Menlu Sugiono menekankan pentingnya memperkuat peran diplomasi Indonesia dalam isu ekonomi global dan kemanusiaan. Di hari yang sama, Menteri Luar Negeri juga menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Hungaria, Lilla Karsai, untuk membahas penguatan hubungan kerjasama Indonesia dan Hungaria yang memasuki usia 70 tahun hubungan diplomatik. Sugiono selain itu bertemu dengan Presiden Economic Research Institute for Asian and East Asia atau ERIA, Profesor Tetsuya Watanabe. Pertemuan ini membahas komitmen untuk mendorong integrasi ekonomi kawasan melalui penelitian dan kebijakan yang berbasis riset. Melalui rapat pimpinan dan sejumlah pertemuan bilateral, Kementerian Luar Negeri menegaskan komitmen untuk terus memperkuat peran Indonesia di tingkat regional dan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Agenda Menteri Luar Negeri RI cukup padat, dimulai dari pertemuan dengan BPK RI hingga penerimaan Menlu Thailand di Jakarta. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menlu RI menegaskan komitmen diplomasi yang transparan, kolaboratif, dan berintegritas. Menteri Luar Negeri RI Sugiono memulai agenda Senin pagi 6 Oktober 2025 dengan pertemuan bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dalam kegiatan ini, Kementerian Luar Negeri kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan yang akuntabel dan berintegritas merupakan fondasi penting bagi diplomasi yang kredibel di mata dunia. Pada siang harinya, Menlu RI menerima Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Polisi Edi Hartono. Keduanya membahas penguatan kerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme baik di tingkat regional maupun global. Sore harinya, Menlu Sugiono menutup agenda dengan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Thailand, His Excellency Sihasak Phuangketkeow di Jakarta. Pertemuan ini menandai penguatan hubungan kedua negara menuju kemitraan strategis, bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Thailand. Kedua Menlu juga membahas berbagai isu kawasan dan global, termasuk persiapan menuju KTT ASEAN mendatang. Agenda padat Menlu RI tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjadi aktor penting dalam diplomasi global yang berintegritas dan berorientasi pada kerjasama internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kemenak menggelar Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, pihak imigrasi berhasil menjaring ratusan warga negara asing yang terindikasi tidak memiliki kelengkapan administrasi izin tinggal di tanah air. Penangkapan dilakukan melalui operasi Wira Waspada yang digelar selama 3 hari berturut-turut. PLT Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengungkapkan pengamanan terhadap para WNA negara asing ini dilakukan sejak 3 hingga 5 Oktober.
dalam operasi Wiraspada di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya. Diketahui 12 kantor imigrasi kawasan Jabodetabek terlibat aktif dalam operasi tersebut. Dalam operasi ini sebanyak 229 WNA diperiksa para petugas. Dengan rincian hasilnya sebanyak 196 orang terindikasi melanggar sejumlah peraturan keimigrasian di tanah air, seperti overstay hingga minimnya kelengkapan administrasi yang memadai. Adapun dalam operasi Wirawaspada kali ini, warga negara asal Nigeria yang tertangkap sebanyak 82 dari 196 orang. Yudi menerangkan operasi ini dilakukan secara humanis tanpa adanya perlawanan dari seluruh warga negara asing. Dari 196 tersebut, jenis pelanggaran yang paling banyak kami temukan adalah penyalahgunaan izin tinggal sebanyak 99 kasus atau sekitar 43% dari pelanggaran. Selain itu ditemukan 20 kasus overstay, 11 investor fiktif, 9 sponsor fiktif. Jadi yang fiktif ada selain investor, sponsornya juga fiktif. Serta pelanggaran administrasi lainnya seperti tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan atau alamat yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Berdasarkan kewarganegaraan, warga negara Nigeria menjadi kelompok terbanyak yang terjaring dalam operasi Wirawaspada kali ini, yaitu sebanyak 82 orang. Selanjutnya diikuti oleh India sebanyak 28 orang, Spanyol 21 orang. Secara keseluruhan operasi ini memeriksa warga negara asing dari 33 negara. Diketahui memang keimigrasian masih terus mendalami terkait sejumlah indikasi kriminal lainnya dari para WNA yang berhasil dijaring. Lebih lanjut, operasi Wirawaspada ini dinilai efektif dilaksanakan terhadap para WNA nakal, terlebih statistik wisatawan mancanegara terus meningkat di Indonesia. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menggelar Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional 2025, program untuk menyiapkan para calon pemimpin lintas agama yang inklusif. Akminas digagas sebagai ruang strategis untuk menempa mahasiswa dari berbagai latar belakang menjadi calon pemimpin bangsa yang inklusif dan berwawasan kebangsaan. Pemerintah terus mempersiapkan calon pemimpin muda berkarakter dan inklusif melalui penjaringan ketat dan pembinaan digital untuk mencetak generasi yang mampu merangkul keberagaman dan menjaga persatuan bangsa dengan program Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional. Karena proses penjaringan mahasiswa dilakukan dengan sangat ketat melalui platform digital, termasuk Zoom, dengan persiapan yang matang mulai dari penulisan artikel hingga pemilihan talenta. Program ini diikuti mahasiswa terpilih berasal dari lintas agama dan berbagai daerah di Indonesia. Dalam pelatihan luring selama 1 pekan, peserta dibekali materi intensif tentang keberagaman, kepemimpinan, kolaborasi, kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi digital. Gelaran ini mendapat sambutan dari mahasiswa. Sebanyak 1.192 peserta ikut seleksi. Setelah proses seleksi, hanya 100 orang terpilih yang berhak mengikuti program pelatihan. Para peserta akan mendapat bekal dari sejumlah narasumber berasal dari berbagai institusi strategis, mulai dari akademisi aktivis, tokoh riset, hingga pejabat tinggi negara. Salah satu topik penting yang dibahas dalam program ini adalah literasi digital dan peran media sosial. Karena mereka kita jaring dengan sangat ketat lewat platform digital, lewat Zoom, dengan mempersiapkan berbagai hal termasuk tulisan artikel tentang kepemimpinan, talent-talent yang mereka akan siapkan di sini, maka mereka akan kita siapkan menjadi pemimpin masa depan yang berlatar belakang inklusivisme, yang bisa membangun komunitas yang berbeda tapi tetap rukun. Jadi mereka adalah miniaturnya Indonesia, sehingga mereka nanti akan jadi jubirnya
pemuda-pemuda Indonesia, mahasiswa Indonesia, mereka yang punya sifat inklusivisme, sifat yang heterogenitas, sehingga diharapkan pemimpin bangsa Indonesia ke depan, pemimpin yang kita siapkan seperti yang dalam Akminas ini. Bagi mahasiswa itu sendiri juga bagi publik. Nah, karena itu kita ingin mengedukasi mereka, akan jadikan medsos sebagai media edukasi untuk menyebarkan toleransi, menyebarkan keberagaman, menyebarkan gotong royong, dan seterusnya. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang nantinya akan memberikan virus-virus positif di media sosial. Mereka dianggap sebagai miniatur Indonesia yang diharapkan akan menjadi juru bicara bagi pemuda dan mahasiswa Indonesia. Dengan semangat inklusivisme dan kebinekaan, sehingga mencerminkan calon pemimpin bangsa yang mampu merangkul perbedaan demi persatuan Indonesia. Dari Jakarta, Esa Suliastaning, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemprov Kalimantan Utara, dan Forkopimda setempat dalam memaksimalkan peran pos lintas batas negara Sebatik. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan ke PLBN Sebatik Kabupaten Nunukan pada 4 Oktober 2025. Bersama dengan Komisi 2 DPR, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau pos lintas batas negara atau PLBN Indonesia-Malaysia di Sebatik Kabupaten Nunukan pada Sabtu 4 Oktober 2025. Wamendagri menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemprov Kalimantan Utara, dan Forkopimda setempat dalam memaksimalkan peran pos lintas batas negara Sebatik. Dalam kesempatan itu, Wamendagri pun melihat langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sehingga menurut Wamendagri, diperlukan dukungan kebijakan berkelanjutan, tetapi tidak saja untuk pertahanan dan keamanan, melainkan juga untuk kesejahteraan warga di sini. Ke warung rumah perbatasan. Ini betul-betul di perbatasan Indonesia-Malaysia ya? Ini ruang tamunya masih Indonesia. Masuk ke sini sudah Malaysia nih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Pekan Olahraga Nasional ke-17 Korps Pegawai Republik Indonesia resmi dibuka oleh Wakil Menteri Pan-RB Purwadi Arianto di Stadion Jakabaring Sport City, Palembang, Minggu malam 5 Oktober 2025. Ribuan aparatur sipil negara dari seluruh Indonesia hadir dalam upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional Korpri 17 tahun 2025. Ajang olahraga 2 tahunan ini mencatat sejarah baru. Dengan 102 kontingen dari kementerian lembaga dan pemerintah provinsi, Pornas Korpri 17 menjadi yang terbesar, termegah, dan paling meriah sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, menyampaikan kebanggaannya atas antusiasme luar biasa para ASN. Profesor Zudan menjelaskan meskipun seharusnya penyelenggaraan telah mencapai edisi ke-27, namun beberapa kali terjadi jeda pelaksanaan. Pornas Korpri adalah wadah mempererat persaudaraan ASN dari Sabang sampai Merauke. Ia menambahkan ajang ini menjadi simbol soliditas 5,4 juta ASN Indonesia yang profesional dan berintegritas. Pornas Korpri 17 2025 akan berlangsung hingga 11 Oktober 2025. Mempertandingkan berbagai cabang olahraga seperti futsal, bulu tangkis, tenis, voli, tenis meja, dan catur. Dengan semangat Korpri bersinergi dalam prestasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke agenda Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, yang melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Bangka Belitung untuk menyaksikan penyerahan aset hasil rampasan tambang ilegal kepada PT Timah Tbk. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberantas praktik tambang ilegal dan menjaga aset negara. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Bangka Belitung pada 6 Oktober 2025 untuk menyaksikan penyerahan aset barang rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk. Penyerahan berlangsung di smelter PT Tinindo Internusa, Kecamatan Bukit Tintan yang melibatkan 6 unit smelter dan sejumlah barang sitaan negara.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden meninjau langsung kondisi aset yang telah melalui proses hukum, termasuk tumpukan tanah jarang dan ingot timah hasil penindakan tambang tanpa izin di kawasan konsesi PT Timah. Ia menyebut nilai aset yang disita mencapai sekitar 6 hingga 7 triliun rupiah, dengan potensi nilai lebih besar jika mineral tanah jarang yang belum terurai diperhitungkan. Pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan pencerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya, illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah. Dan yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter, dan di tempat-tempat smelter itu sebagaimana kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari 6 smelter dan barang-barang yang disita mendekati 6 sampai 7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang monoksid itu 1 ton itu bisa ratusan ribu dolar, kan? Monasid, padahal total diketemukan limbahnya puluhan ribu ton, mendekati 40.000 ton. Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total, ya, potensi kurang 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, ya, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini, dan ke depan berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita. Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait, seperti Kejaksaan Agung, TNI, Bakamla, Bea Cukai, dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan atas kerja cepat dalam menyelamatkan aset negara. Ia menegaskan bahwa langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan memberantas tambang ilegal. Dalam kunjungannya, Presiden didampingi oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Menteri Pertahanan Syafrin Samsudin, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menerima kunjungan dari Duta Besar India untuk Indonesia, Sandip Chakravorty, menjajaki kerjasama di sektor mineral kritis dan energi. Indonesia dan India sepakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi industri. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menerima kunjungan dari Duta Besar India untuk Indonesia, His Excellency Sandip Chakravorty di Jakarta. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas berbagai isu terkait perusahaan India yang telah berinvestasi di Indonesia, sekaligus menjajaki peluang kerjasama baru di sektor-sektor strategis, mulai dari mineral kritis dan energi hingga produk susu dan sektor potensial lainnya. Menurut Rosan, India merupakan salah satu mitra strategis bagi Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi industri. Maka dari itu pertemuan dengan duta besar ini untuk fokus membuka peluang di seluruh provinsi agar bisa membangun dialog kebijakan yang efektif untuk mengatasi tantangan ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI 2025. Pada tahun ini, nilai nasional IMDI mencapai 44,53, naik dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah menilai kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam literasi digital dan pemanfaatan teknologi di masyarakat. IMDI diharapkan menjadi kompas kebijakan digital menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Peluncuran IMDI 2025 dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi. Indeks ini mengukur sejumlah aspek seperti akses digital, literasi, keamanan cyber, hingga partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Menurut Kementerian Komdigi, peningkatan nilai IMDI menunjukkan hasil dari berbagai program transformasi digital nasional. Namun pemerintah tetap mendorong pemerataan akses teknologi di seluruh daerah agar tak ada kesenjangan digital. Kita meluncurkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 yang melibatkan survei dengan 18.000 responden atau individu dan 11.000 unit usaha, dan hasilnya adalah di tahun 2025 ini kita naik dari 43,34% di 2024 kita naik menjadi 44,53 pada tahun 2025. Kementerian Komdigi berharap IMDI 2025 dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat dan terukur untuk memperkuat daya saing digital nasional menuju Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa menyampaikan banyak dampak sport tourism bagi masyarakat melalui penyelenggaraan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Oleh karenanya, Kementerian Pariwisata terus mendorong pelaksanaan sport tourism di berbagai daerah di Indonesia. Penyelenggaraan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat dinilai memberikan dampak sport tourism yang besar bagi masyarakat. Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa percaya bahwa sport tourism bisa menjadi jalan untuk menghadirkan pariwisata yang berdaya saing, sekaligus menyejahterakan masyarakat. Hal ini disampaikan Niluh melalui caption di sosial media Instagramnya @niluhpuspa pada 5 Oktober 2025. Lebih lanjut, Niluh menyampaikan bahwa MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika bukan hanya soal event besar yang mendunia, tapi juga tentang warga sekitar yang mendapat peluang kerja, usaha-usaha lokal yang tumbuh, dan ekonomi daerah yang semakin hidup. Oleh karenanya, Kementerian Pariwisata terus mendorong pelaksanaan sport tourism di berbagai daerah di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ajang balap kelas dunia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah, NTB mencatatkan penyelenggaraan terbaik sejak pertama kali digelar. Antusiasme publik lokal dan mancanegara terlihat dari okupansi hotel yang mencapai 100% hingga penerbangan tambahan yang dipersiapkan menuju Lombok. Ajang balap kelas dunia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tahun ini mencatat penyelenggaraan terbaik sejak pertama kali digelar. Antusiasme publik lokal dan mancanegara yang meningkat terlihat dari tingkat okupansi hotel di kawasan The Mandalika yang mencapai 100% penuh, bahkan melebihi kapasitas yang tersedia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 ini menghadirkan standar penyelenggaraan yang semakin meningkat, baik dari sisi teknis, pelayanan penonton, maupun dukungan infrastruktur. Menurut data dari Dinas Pariwisata NTB, rata-rata tingkat hunian hotel di Pulau Lombok selama periode penyelenggaraan balapan mencapai 93%. Kota Mataram berada di angka 90%, sementara kawasan The Mandalika tercatat penuh 100%. Sebagai bentuk dukungan terhadap tingginya arus kunjungan, sejumlah maskapai turut menambah penerbangan ekstra menuju Lombok. Total terdapat 44 extra flight, terdiri dari Garuda Indonesia, 18 penerbangan, Citylink, 10 penerbangan, AirAsia, 8 penerbangan, Lita Air, 2 penerbangan, dan Wings Air, 6 penerbangan. Penambahan frekuensi penerbangan ini menegaskan peran MotoGP sebagai penggerak mobilitas wisatawan sekaligus akselerator pertumbuhan pariwisata Nusa Tenggara Barat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober di kawasan Monas, Jakarta, ribuan prajurit mengikuti parade dan defile di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Serda Kuat Gloria Kalista, anggota Korps Wanita Angkatan Darat yang juga merupakan atlet taekwondo berprestasi.
Dengan gerak seragam dan langkah tegap, para prajurit TNI menunjukkan semangat juang dalam kesiapsiagaan dalam menjaga kedaulatan negara. Di antara mereka, Serda Kowat Gloria Kalista, salah satu prajurit wanita Angkatan Darat yang turut mengikuti parade dan defile dalam perayaan HUT TNI ke-80 di Monas. Sebelum resmi menjadi anggota Korps Wanita Angkatan Darat, Gloria telah mengukir sejumlah prestasi di cabang olahraga taekwondo. Di antaranya, juara 1 Porprov Sulawesi Tengah, juara 2 Kapolri Cup, dan juara 3 kejuaraan nasional antar PPLP. Bagi saya merasa cukup terhormat dan bangga karena dari prestasi-prestasi saya dapat membanggakan orang tua saya dan juga bisa jadi abdi negara, bisa membanggakan orang tua dan juga keluarga dan bisa juga mengurangi beban keluarga saya dari pekerjaan saya. Untuk kami yang paling berkesan itu waktu juara 1 Porprov karena itu di situ persaingannya lumayan cukup berat, apalagi kami juga di situ fisik kami sangat terkuras. Walaupun Porprov dibandingkan kejuaraan lain masih lebih besar kejuaraan lain, tetapi yang paling berkesan adalah Porprov tersendiri. Karena di situ kami bisa meraih juara 1 dengan latihan yang cukup berat dan puji Tuhan bisa mendapatkan juara 1 dari dukungan orang tua dan juga teman-teman yang lainnya dan pelatih juga. Motivasi terbesar saya waktu sipil berprestasi itu untuk membanggakan keluarga dan juga orang tua dan juga untuk sekaligus untuk menjadi bekal saya untuk menjadi tentara dan puji Tuhan kami bisa jadi tentara dan semoga nanti setelah ini kami bisa melanjutkan prestasi kami di bidang taekwondo untuk membawa nama baik Angkatan Darat. Saya merasa bangga dan juga terhormat dan bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti defile parade di HUT TNI ke-80 ini. Menurut saya ini bisa menjadi pengabdian kami dan juga inspirasi bagi masyarakat agar bisa lebih mengenal tentara dan juga bisa lebih menghargai peran wanita dalam TNI. Persiapannya cukup besar, kami sudah latihan kurang lebih 2 minggu sampai saat ini. Kami mulai dari kumpul di sini mulai jam 5 pagi sampai juga selesai jam 6 sore. Kami di sini latihan baris berbaris agar kami bisa terlihat kompak. Itu berarti disiplin kami dan juga kekompakan kami. Pesan saya untuk generasi muda itu adalah hanya dengan semangat dan tekad yang kuat, jangan pantang menyerah. Karena dengan tekad yang kuat dan niat yang tulus dapat membawa kita berprestasi dalam bidang apapun dan dapat membuktikan bahwa perempuan juga bisa dan bisa menjadi abdi negara. Dengan latihan yang padat selama 2 minggu, Gloria bersama ratusan prajurit Kowat lainnya menunjukkan disiplin dan kekompakan dalam barisan defile. Baginya, keikutsertaan dalam momen bersejarah ini menjadi bukti pengabdian dan kesetiaan Kowat dalam menjunjung tinggi semangat juang Tentara Nasional Indonesia. Sebagai prajurit muda, Gloria tak hanya ingin berprestasi di bidang olahraga, namun juga ingin memberikan yang terbaik untuk Angkatan Darat dan bangsa Indonesia. Untuk HUT TNI yang ke-80 tahun ini, semoga TNI menjadi lebih maju, menjadi lebih baik lagi dan lebih berprestasi dalam bidang apapun, dan menjadi garda terdepan untuk NKRI, seperti slogan TNI, TNI Prima, TNI Rakyat, untuk Indonesia Maju. Semangat dan dedikasi Serda Kowat Gloria Kalista menjadi wujud nyata komitmen Kowat dalam memberikan pengabdian terbaik untuk negeri. Di usia ke-80, TNI terus meneguhkan diri sebagai tentara rakyat yang kuat, profesional, dan semakin dekat dengan masyarakat. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta terus melanjutkan pembangunan Waduk Cilangkap Giri Kencana di wilayah Cipayung. Proyek yang ditargetkan menjadi pengendali banjir, sekaligus ruang publik ini sudah mencapai progres lebih dari 50%.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air tengah membangun Waduk Cilangkap Giri Kencana yang berlokasi di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Waduk dengan luas seluruhnya 4,5 hektar ini memiliki area basah sekitar 2,7 hektar. Kapasitas tampungan airnya meningkat dari 35.000 meter kubik menjadi 92.000 meter kubik dengan kedalaman maksimum mencapai 6 meter. Pembangunan waduk ditujukan untuk mengendalikan banjir di sekitar kawasan PHB Cilangkap hingga agrowisata, sekaligus berfungsi sebagai waduk konservasi dan ruang terbuka biru multifungsi bagi masyarakat. Tak hanya sebagai pengendali banjir, waduk ini juga dilengkapi berbagai fasilitas publik seperti musola, lapangan basket, taman, area bermain anak, serta jogging track mengelilingi waduk untuk kegiatan olahraga dan rekreasi warga. Hingga saat ini progres pembangunan Waduk Cilangkap Giri Kencana telah mencapai 52% dan terus berjalan sesuai target. Waduk Cilangkap Giri Kencana menjadi salah satu upaya konkret pemerintah DKI Jakarta dalam menciptakan infrastruktur pengendali banjir yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Maling lepaskan tembakan saat kepergok curi motor di Lampung. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, unsur kapal perang TNI AL KRI Surik 645 berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika di perairan Selat Malaka pekan kemarin. Pada 5 Oktober 2025 diserahkan serah terima berkas perkara, barang bukti, dan 33 awak kapal, termasuk nahkoda kepada penyidik Lanal Tanjung Balai Asahan. Unsur kapal perang TNI AL yaitu KRI Surik 645 di bawah Satuan Kapal Cepat Koarmada 1 berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika di perairan Selat Malaka pekan kemarin. KRI Surik 645 tersebut tengah melaksanakan patroli keamanan laut di bawah kendali operasi Guskamla Koarmada 1, menghentikan kapal yang diketahui bernama KM Pasifik 2 berbendera Indonesia. Penangkapan ini merupakan implementasi dari Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas peredaran narkoba. Pada pemeriksaan awal ditemukan sejumlah kejanggalan administrasi seperti ketidaksesuaian jumlah ABK antara buku sijil dan kru list, serta beberapa awak yang tidak tercatat resmi. Berdasarkan hasil penggeledahan, prajurit KRI Surik 645 menemukan 49 paket sabu, metamfetamin siap konsumsi yang akan diedarkan melalui jalur laut. Selanjutnya, KM Pasifik 2 dikawal menuju muara Sungai Asahan untuk diserahkan dan proses hukum lebih lanjut di pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan, Lanal TBA. Kemudian pada 5 Oktober 2025 diserahkan serah terima berkas perkara, barang bukti, dan 33 awak kapal, termasuk nahkoda kepada penyidik Lanal Tanjung Balai Asahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kepergok warga, komplotan pelaku curanmor lepaskan tembakan hingga 5 kali di depan Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Namun pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil kabur dari kejaran massa. Inilah rekaman video amatir saat komplotan pelaku curanmor melakukan aksi penembakan di depan Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung. Terdengar dalam video tersebut, pelaku bahkan menembak hingga 5 kali. Usai kepergok warga akan mencuri motor seorang driver ojek online yang terparkir di pinggir jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa penembakan ini, namun pelaku yang diketahui berjumlah 2 orang berhasil kabur dari kejaran massa. Saat ini polisi telah melakukan olah TKP dan masih melakukan penyelidikan, seperti memeriksa sejumlah saksi dan CCTV untuk mengungkap aksi pelaku curanmor yang melakukan aksi penembakan tersebut. Memang benar itu terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Oktober ya, 2025 sekira pukul 09.45 di pinggir jalan depan gerbang masuk Rumah Sakit Bayangkara Raja Basa Kota Bandar Lampung. Untuk menindaklanjuti itu, di saat ada laporan dari masyarakat, dari Polresta Bandar langsung ke TKP dan langsung olah TKP.
Jadi setiap laporan dari masyarakat ditindaklanjuti oleh kepolisian dan berupaya akan mencari pelaku hingga hari ini. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Satreskrim Polresta Cirebon berhasil menangkap seorang wanita muda berusia 19 tahun yang tega membuang bayi kandungnya di kolong jembatan. Pelaku mengaku nekat membuang bayi tersebut lantaran malu. Sang pacar tidak mau menikahinya. Jajaran Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat mengungkap kasus pembuangan bayi baru lahir pada Selasa 7 Oktober 2025 sore. Dalam pengungkapan tersebut, seorang wanita muda berusia 19 tahun berinisial RA digelandang lantaran terbukti telah melakukan pembuangan bayi kandungnya sendiri pada pertengahan September lalu. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka yang masih berusia 19 tahun itu tega membuang bayi baru lahir lantaran sang kekasih tidak mau bertanggung jawab dan menikahinya. Parahnya lagi, proses persalinan bayi tak berdosa itu pun dilakukan secara sendiri di kamar mandi rumahnya. Panik dan takut menjadi bahan cemoohan masyarakat karena melahirkan bayi tanpa seorang ayah, tersangka langsung membuang bayi baru lahir beserta ari-arinya di kolong jembatan Martapada, Kulon. Tersangka melakukan kekerasan terhadap bayi yang telah dilahirkannya karena yang bersangkutan merasa malu ya, anak yang dilahirkan tidak punya bapak, tidak dinikahi secara sah gitu ya. Dan ketika dilahirkan di dalam kamar mandi, tersangka membiarkan plasenta atau ari-arinya tidak diikat gitu. Kemudian tersangka membawa ke klinik, tidak dibawa ke klinik, melainkan langsung membuang bayi beserta ari-arinya di bawah jembatan sehingga bayi tersebut meninggal dunia. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Artika, kontributor Simpo TV melaporkan. Ancaman bom terjadi pada 2 sekolah internasional di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Tim Jihandak Gegana Polda Metro Jaya langsung diterjunkan untuk menyisir lokasi. Puluhan personil Brimob Polda Metro Jaya bersenjata lengkap langsung melakukan penyisiran di area Sekolah Mentari Interkultural School Bintaro, mulai dari halaman, ruang kegiatan belajar, hingga area parkir. Selama proses pemeriksaan dipastikan seluruh aktivitas belajar mengajar berjalan normal. Polisi menjelaskan pada hari ini telah terjadi ancaman bom pada 2 sekolah bertaraf internasional. Yang pertama terjadi di Sekolah Jakarta Nahyang School yang berada Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Ancaman juga terjadi pada Mentari Interkultural School Bintaro yang berada di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ancaman bom berupa pesan singkat yang dikirimkan melalui WhatsApp dan email ke manajemen sekolah. Merespon hal tersebut, tim Gegana Polda Metro Jaya diterjunkan di 2 lokasi tersebut untuk melakukan penyisiran. Hasilnya, polisi menegaskan tidak menemukan adanya bom ataupun bahan peledak lainnya, dan ancaman tersebut tidak terbukti pada 2 sekolah tersebut. Kami dari Polres Tangerang Selatan, pada hari ini kami sudah melakukan pengamanan dan olah TKP ada di 2 tempat kejadian perkara. Yang pertama, pada pagi hari ini kami mendapatkan informasi adanya teror berupa adanya informasi diletakkan bom di tempat kejadian yang pertama, itu di Jakarta Nanyang School yang berada di Pagedangan di daerah Kabupaten Tangerang. Kemudian begitu mendapatkan informasi tersebut, kami dari pihak kepolisian merespon dengan cepat. Dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan bersama Polsek Pagedangan langsung mendatangi TKP, melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, mengamankan parameter serta menghubungi dari pihak Jibom Gegana dari Brimob Polda Metro Jaya. Kami kemudian bekerja sama dengan Jibom Gegana Polda Metro Jaya melakukan sterilisasi dan pengecekan. Meskipun demikian, Polres Tangsel akan bekerja sama dengan tim cyber dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk memburu pelaku teror ancaman bom tersebut. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Aksi pelaku spesialis pencurian handphone di sebuah tempat usaha kelontong dan agen transfer di Jalan Cempaka 1, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terekam kamera pengawas. Korban yang mengetahui handphonenya dicuri teriak histeris dan mengejar pelaku.
Inilah video detik-detik aksi spesialis pencurian handphone di Jalan Cempaka 1, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam rekaman video nampak pelaku yang menggunakan topi hitam masuk ke dalam toko, modus membeli rokok dan minuman guna melancarkan aksi pencuriannya. Menurut Ardiansa, suami korban, saat ditemui pada Selasa 7 Oktober 2025 siang, peristiwa tersebut terjadi begitu cepat saat sang istri teralihkan melayani pesanan pelaku. Sang istri yang mengetahui handphonenya dicuri pelaku teriak histeris dan mengejar pelaku, namun gagal menangkapnya usai dikejar korban. Pelaku berhasil mengambil 2 handphone. Awalnya dia nanya rokok, saya nggak jual rokok. Kemudian dia ya udah es aja. Udah begitu, setelah ngelayanin es, kemungkinan dia ngeliat handphone ya langsung ambil aja, kabur, melarikan diri. Udah benar itu emang kejadiannya. Berapa handphone yang diambil, Bang? 2, Bang. Oh, nggak ada, kita kata istri pun dia baru ngeliat sekali itu. Sebanyak 2 buah handphone jenis iPhone 15 dan Android Oppo raib dicuri pelaku dan mengalami belasan juta rupiah. Akibat peristiwa, dirinya telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Selatan agar petugas segera menangkap pelaku tersebut. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Tim gabungan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dan Polres Labuhan Batu berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 28 kg yang rencananya akan dikirim ke luar provinsi. Petugas berhasil mengamankan 4 orang kurir dalam pengiriman tersebut. Keempat tersangka diduga kurir tersebut diamankan di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Terungkapnya peredaran narkotika jenis sabu bermula dari informasi masyarakat menyebutkan adanya pengiriman paket sabu dalam jumlah besar yang rencananya akan dikirim keluar dari Provinsi Sumatera Utara. Pengiriman barang haram tersebut dilakukan melalui jalur darat dengan 2 gelombang dengan orang yang berbeda. Direktur Reserse Narkoba Poldasu Kombes Calvin Simanjuntak dalam keterangan persnya pada Selasa 7 Oktober 2025 sore mengatakan dari laporan warga yang diterima, petugas langsung melakukan penyelidikan dan menangkap 4 pelaku. Keempatnya ditangkap di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dari lokasi pertama, petugas berhasil menyita 13 kg sabu. Sementara dari lokasi kedua, petugas berhasil menyita 15 kg sabu. Operasi antara Direktorat Narkoba dengan Polres Labuhan Batu. Ada 2 kasus yang diungkap sangat signifikan. Yang pertama, 13 kg sabu dengan 2 tersangka. Dan yang kedua adalah 15 kg sabu dengan 2 tersangka. Calvin mengungkapkan selama operasi gabungan yang dilakukan Poldasu dan Polres Labuhan Batu serta Polres Labuhan Selatan dalam kurun waktu 10 bulan, petugas berhasil menyita sabu-sabu seberat 43 kg sabu, 3,3 kg ganja, 1.200 butir pil ekstasi, dan mengamankan 649 tersangka diduga pemakai dan pengedar. Titik operasi yang dilakukan petugas di antara lokasi hiburan malam, areal perkebunan, rumah kos-kosan dan kontrakan, serta jalur lintas laut dan darat. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang remaja diamankan aparat kepolisian setelah diduga mengemudi secara ugal-ugalan di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi pada Rabu 8 Oktober 2025 dini hari. Aksi pengemudi muda tersebut sempat memicu kepanikan dan menarik perhatian pengguna jalan lain. Peristiwa terjadi sekira pukul 00.05 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang remaja yang diduga mengemudi secara ugal-ugalan menggunakan mobil Toyota Innova terlihat hilang kendali dan menyerempet pengendara lain di sekitar lokasi. Warga yang melihat kejadian itu langsung mengamankan pengemudi dan memanggil pihak kepolisian. Menurut keterangan warga, remaja tersebut diduga dalam kondisi tidak terkendali saat mengemudi. Beruntung insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Pelaku saat ini telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Lulu Nursaidah Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kasus penyerangan yang dilakukan sekelompok pelajar kepada pelajar lain di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat berhasil diungkap. Polisi berhasil menangkap pelaku yang membuat korban mengalami luka bacok di bagian kepala. Anggota unit Reskrim Polsek Grogol, Petamburan menangkap seorang pelajar berinisial KA berusia 15 tahun yang diduga melakukan penyerangan terhadap pelajar lain di sebuah warung kelontong Jalan Semeru, Jakarta Barat pada Rabu siang.
Pelaku ditangkap tidak lama setelah kejadian di kawasan Kelurahan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut insiden itu terjadi pada Jumat 3 Oktober 2025 dan menyebabkan korban mengalami luka bacok di bagian belakang leher sedalam sekitar 3 cm. Dari hasil pemeriksaan, pelaku KA masih berstatus pelajar dan berusia di bawah umur. Motif penyerangan diduga karena dendam setelah sebelumnya pelaku sempat dihadang sekelompok pelajar usai bermain futsal. Namun dari hasil penyelidikan, pelaku ternyata salah sasaran karena korban bukan pihak yang pernah menghadangnya. Sebelum menyerang, pelaku sempat mengajak beberapa temannya berjalan-jalan. Namun di tengah jalan, pelaku meminta teman-temannya berhenti dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis celurit. Usai melakukan aksinya, pelaku membawa senjata tersebut ke kali. Polisi kini telah mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain rekaman CCTV, pakaian pelaku, serta memeriksa 5 orang saksi yang membenarkan keterlibatan KA dalam kejadian itu. Baik, terima kasih. Kami dari Unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan membenarkan pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025 telah terjadi penyerangan ya terhadap salah satu siswa SMA ya di wilayah Grogol. Kejadiannya terjadi di Jalan Semeru, Kecamatan Grogol Petamburan. Nah, untuk pelaku sendiri berinisial KA, masih di bawah umur, berumur 15 tahun, dan motif dari penyerangan pelaku adalah karena dendam, di mana pada hari Kamis sebelumnya pelaku sendiri sempat dihadang sepulang bermain futsal. Dan informasi yang pelaku dapatkan adalah dari sekolah yang pelaku incar. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat, khususnya para orang tua dan pihak sekolah, agar lebih aktif melakukan pengawasan terhadap anak-anak remaja untuk mencegah terjadinya aksi tawuran atau penyerangan serupa. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Panik berhamburan hingga aksi tarik-menarik barang dagangan mewarnai razia pedagang kaki lima yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Tak sedikit pedagang yang langsung mengevakuasi barang dagangan menjauh dari lokasi agar tidak diangkut paksa petugas. Kedatangan petugas Satpol PP ke kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi sontak membuat para pedagang panik. Secepat kilat, mereka langsung berhamburan berbenah mengevakuasi barang dagangannya yang dijajakan di atas trotoar. Aksi tarik-menarik barang dagangan pun terjadi lantaran ada beberapa pedagang yang nekat berjualan di area taman. Meski sempat memanas, namun ketegangan mereda setelah petugas membiarkan para pedagang memindahkan barang dagangan mereka. Razia kembali digelar menyusul kian maraknya pedagang kaki lima yang menguasai sepanjang trotoar jalan di kawasan Pasar Tanah Abang. Selain merusak keindahan tata kota, keberadaan para pedagang juga dituding setelah mengambil hak pejalan kaki. Sesuai arahan pimpinan Pak Kasatpol PP Jakarta Pusat, kita harus sering rutin mengontrol wilayah kawasan Pasar Tanah Abang. Karena disinyarin pedagang mulai mengokupasi. Menjelang nanti mendekati bulan puasa, tentu mereka lebih banyak lagi. Banyaknya aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan ada pedagang yang mengokupasi seluruh badan trotoar. Di sini kita hadir seminggu sekali, seminggu 2 kali. Pada razia kali ini petugas mengangkut lapak dan barang dagangan milik pedagang yang sudah beberapa kali terjaring. Petugas mengancam akan menindak tegas para pedagang jika masih nekat berjualan dengan menguasai trotoar jalan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kecelakaan terjadi di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Satu unit mobil SUV yang dikemudikan WNA asal Cina menabrak sepeda motor hingga menyeret ratusan meter. Diduga pengemudi WNA tersebut dalam keadaan mabuk. Inilah detik-detik saat mobil SUV yang dikemudikan MLY, WNA asal China, menyeret sepeda motor warga di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin 6 Oktober 2025 malam. Warga yang berada di lokasi kejadian sontak mengejar dan meminta pengemudi untuk berhenti. Namun mobil terus melaju hingga sejauh 3 km dari lokasi tabrakan. Mobil jenis SUV Pajero yang dikemudikan WNA China ini berhenti setelah menabrak trotoar jalan. Sepeda motor yang terseret di bawah mobil pun terlihat mengalami kerusakan parah. Warga yang geram kemudian meluapkan kekesalan mereka kepada pengemudi yang terlihat sedang mabuk berat di dalam kendaraannya. Selasa 7 Oktober 2025 sore, Kapolsek Pasar Kemis AKP Syamsul Bahri mengatakan, peristiwa bermula saat SUV yang dikemudikan MLY melaju dari arah Lavon 2 menuju gerbang tol Cikupa. Sementara pengendara motor bernama Rizky melaju dari arah sebaliknya.
MLY yang saat itu dalam kondisi mabuk tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya hingga menabrak korban dan menyeretnya hingga 100 meter. Beruntung, saat itu korban melompat dari sepeda motor sehingga hanya mengalami luka ringan, meski sepeda motornya mengalami kerusakan cukup parah. Usai terlibat kecelakaan, MLY kemudian diamankan ke Polsek Pasar Kemis untuk dimintai keterangan bersama mobil SUV yang dikemudikannya. Kalau untuk identitas pengemudi ini untuk identitas pengemudi inisial ML, warga negara asing. Dari hasil pemeriksaan unit Lantas Polsek Pasar Kemis pada saat pengemudi dibawa ke kantor Polsek Pasar Kemis mengalami muntah yang disebabkan dari minuman beralkohol. Dan kan itu motor sempat terseret berapa kilometer dari? Kurang lebih 100 meter dari TKP. Untuk langkah-langkah kepolisian Polsek Pasar Kemis terkait dengan kejadian tersebut, pertama mendatangi TKP, terus setelah mendatangi TKP membawa barang bukti dan pengemudi ke kantor Polsek Pasar Kemis guna diambil keterangan lebih lanjut. Dan pada hari itu juga malam itu juga antara pengemudi Mitsubishi Pajero dan korban melaksanakan musyawarah di Polsek. Insiden kecelakaan kemudian berujung damai setelah pengemudi SUV mengganti kerugian korban dan menanggung biaya pengobatan korban di rumah sakit. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita ke peristiwa lain, pemirsa. Aksi pencurian kotak abal terjadi di sebuah masjid di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Seorang pria diduga pengamen nekat membobol kotak amal di Masjid Al-Barkah pada Selasa 7 Oktober 2025 dini hari. Seorang pria diduga pengamen melakukan aksi pencurian kotak amal di Masjid Al-Barkah, Jalan Wisma Tajur, Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa 7 Oktober 2025, sekitar pukul 00.39 WIB. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat terlebih dahulu memperhatikan situasi di sekitar masjid. Saat kondisi dirasa aman, pelaku langsung mengambil kotak amal yang berada di depan masjid dan membawanya ke area tempat wudhu. Di tempat tersebut, pelaku kemudian membobol gembok kotak amal dan menguras seluruh uang di dalamnya. Hingga kini kasus ini dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Lulu Nur Saida Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.